Oke, Bapak Ibu semua, selamat malam. Selamat datang di webinar. Ini adalah edisi kedua bagi Bapak Ibu semua yang diselenggarakan oleh Financial Wisdom Academy yang bekerja sama dengan Sukor Sekuritas, dan nanti akan ada dua narasumber utama yang akan mengisi pada hari ini. Yang pertama adalah kepada Ibu Idayanti Sudiro atau Ibu Oki dan juga Ibu Betty Gunarto. Nah, bagi Bapak Ibu semua, untuk mengawali kegiatan hari ini, saya mengundang untuk kita melihat beberapa rules yang perlu kita sepakati bersama. Jadi tentu yang pertama, karena kita kegiatannya adalah online, Bapak Ibu, tentu kita bisa berkenalan satu sama lain dengan menuliskan format nama Bapak Ibu, strip dengan daerah di mana. Nah, perkenalkan juga, nama saya adalah Varian, Bapak Ibu, dan saat ini saya asal dari Jakarta. Nah, sama, nanti Bapak Ibu Bapak Ibu semua juga nanti bisa tuliskan misalnya nama Varian Street Jakarta. Dilakukan di rename, boleh juga di grup chat. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, boleh dibantu share oleh tim FWA untuk melihat beberapa rules. Jadi yang pertama tadi dilakukan rename, dan yang kedua Bapak Ibu mohon untuk bisa menyalakan eh, kameranya, karena kan kita kegiatannya ini seperti kita offline ya. Jadi Bapak Ibu boleh untuk menyalakan kameranya selama kegiatan, boleh gunakan virtual background yang sudah diberikan di dalam WhatsApp group, dan kemudian Bapak Ibu selama kegiatan mikrofon mohon untuk di-mute, kecuali nanti Bapak Ibu ketika ada kesempatan ingin bertanya ataupun ingin menanggapi, silakan untuk dilakukan unmute. Dan juga bisa Bapak Ibu lakukan dengan raise hand. Jadi kita akan pilih untuk beberapa peserta ketika ada yang ingin bertanya. Jadi saya sekali lagi Bapak Ibu mohon untuk bisa menyalakan kameranya supaya kita bisa berinteraksi satu sama lain. Dan tentu selama kegiatan Bapak Ibu boleh juga menanyakan di kolom chat ataupun menanyakan di WhatsApp group. Jadi nanti kami akan lihat beberapa pertanyaan, kami akan respon pertama tentu di chat di Zoom, juga raise hand. Jadi kita lebih mengutamakan Bapak Ibu yang nanti raise hand, kita akan berikan pertanyaan untuk bisa langsung bertanya. Dan kedua, nanti kita akan utamakan Bapak Ibu yang bertanya di chat, baru yang ketiga nanti di WhatsApp group, kalau Bapak Ibu nanti ada kendala di dalam chat saat ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mohon untuk dituliskan asal nama dan juga domisili di mana. Ini seperti Bapak Diki dari Jakarta dan juga Bapak Ibu yang lainnya. Saya lihat peserta sudah 39 orang boleh melakukan rename nama spasi asalnya dari mana. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, saya ingin menyapa nih Bapak Robertus Harsono. Selamat datang Pak Robertus. Nah, sudah dilakukan unmute ya Pak ya, Bapak ya. Nah, itu boleh di mute aja tuh Pak. Nah, saya juga menyapa ada Ibu Maria. Halo Ibu Maria. Nah, selamat malam Bu Maria. Suaranya masih di mute Bu, jadi tidak kedengeran. Lalu, Selamat malam, Pak. Ya, lagi wah cari-cari mantap. cara ganti background ini. Asal dari mana Ibu Maria? Dari Jakarta. Oh, Jakarta Ibu ya. Pak. Oke, mantap. Alasan untuk ikut ini supaya kenapa Bu Maria, kalau boleh tahu? Eh, pajak nih agak membingungkan ya. Biasanya saya dibantu sama mantu saya, tapi apa belakangan agak sibuk sekali, terus juga mau pakai ini pengen pengen belajar sendiri gitu. Jadi katanya sebenarnya kalau kalau udah bisa ngertiin sih katanya gampang katanya, makanya saya pengen tahu gampangnya kayak apa. Oke, Segala itu kalau yang kayak sulit-sulitnya sampai kemana jadi mau belajar bagaimana bisa mengisi dengan baik dan benar ya biar kalau enggak kalau salah kan katanya juga repot juga ke kemudian harinya gitu. betul Ibu. Terima kasih Bu Maria ya. Jadi bagi Bapak Ibu semua yang melakukan buka kamera, itu kita akan utamakan ketika nanti bertanya. Jadi kita menghargai bagi Bapak Ibu yang sudah berani untuk membuka kamera, lalu melakukan resen seperti Bapak Robertus gitu ya.
Artinya Bapak Ibu kita berikan privilege khusus untuk kita khususkan untuk bisa langsung bertanya. Jadi nanti kita akan pilih bagi Bapak Ibu yang raise hand, terus kemudian mau ngomong langsung, terutama yang sudah menyalakan kamera, terus nanti baru Bapak Ibu semua yang masih malu-malu, karena kalau minggu apa 2 minggu lalu kita ada kegiatan juga webinar edisi pertama, banyak sekali pertanyaan. Jadi Bapak Ibu semua nanti kita utamakan yang nanti melakukan raise hand. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ada satu lagi saya mau sapa, ada Ibu Rita. Halo Ibu Rita, selamat malam. Masih di mute Bu Rita, jadi nggak kedengeran suaranya. Halo, selamat malam Pak. Dari mana Bu Rita, dan boleh ceritakan Dari, kenapa tertarik ikut kegiatan ini Bu? saya dari Jakarta. Ini saya tertariknya gimana ya? Karena kita kan lapor pajak sendiri gitu. Saya sampai hari ini aja mau membuat mendaftar ke ini aja, Kortek aja nggak bisa. Padahal sebelumnya kita lapornya kan dari Evin ini. Katanya kalau sudah pernah lapor dari Evin, kita hanya isi MPWP kita, terus kita lupa password gitu, forgot password aja, nanti baru bisa. Nyatanya nggak bisa. Berarti ada kendala ya, nanti semoga bisa terjawab atas keresahan dan motivasi untuk ikut kegiatan pada hari ini. Ya, Terima kasih Ibu Rita. ya. Baik Bapak Ibu semua, silakan boleh untuk menyalakan lagi kameranya. Kita akan utamakan bagi Bapak Ibu yang bertanya dengan menggunakan virtual yang sudah menyalakan kamera, dan Bapak Ibu kalau yang memang bisa menggunakan virtual dari background yang kita berikan di grup itu juga boleh silakan. Baik, untuk kita mau melanjutkan, untuk di bagian pertama ini kita lihat satu video dari kami, profil finansial Wisdom Academy. Kita lihat satu kali lagi supaya Bapak Ibu mengenal sebenarnya kami ini siapa dalam menjalankan kegiatan pada hari ini. Mari kita simak untuk Financial Wisdom Academy dari profil dari institusi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Itu sedikit cuplikan dari kami Financial Wisdom Academy, dan kita juga ingin membagikan sedikit profil kami sebenarnya seperti apa, sedikit untuk bisa Bapak Ibu mengawali dalam kegiatan webinar pada hari ini. Nah, saya akan jelaskan beberapa hal dari Financial Wisdom Academy secara singkat saja bagi Bapak Ibu yang nanti pastinya akan tertarik. Mari kita lihat untuk dibantu share screen.
Sepertinya varian Pris ya. Iya. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Oke, mohon maaf Bapak Ibu semua. Ya, kita lanjut untuk melihat eh, sedikit untuk melihat profil dari Financial Wisdom Academy. Oke, oke, langsung kita lihat. Mohon maaf Bapak Ibu. Nah, jadi untuk kegiatan kami sendiri memang memiliki kami dulu sebelumnya ada Live Talk with Oki dan kami punya concern khusus dalam gerakan literasi keuangan dan tentunya kita kalau Bapak Ibu pernah mendengar disebut dengan kesehatan holistik dan itu merupakan ciri khas dari Financial Wisdom Academy, di mana kami menggabungkan tentang fisik, mental, dan emosional dan juga spiritual. Nah, kita langsung saja melihat beberapa produknya. Boleh next saja. Ya, tentunya dalam Financial Wisdom Academy ini eh, kami foundernya adalah Ibu Idayanti Sudiro yang memang sudah terbiasa dalam memberikan literasi keuangan, kemudian beliau juga expert di bagian energi, spiritual, dan termasuk di komunikasi. Nanti kita akan dengar beberapa hal apa yang nanti akan disampaikan oleh eh, pembicara pertama kita. Nah, kita lihat untuk produknya atau program dari Financial Wisdom Academy sendiri. Nah, jadi dari kami ini ada 4 service yang menjadi ciri khas kami, 4 hal. Yang pertama adalah financial wisdom sendiri, kedua adalah emotional intelligence, ketiga communication dan coaching, dan terakhir adalah self healing dan mindfulness. Nah, kita lihat sama-sama ada apa saja. Jadi kalau di financial wisdom kita punya ada 4 program. Jadi yang pertama adalah planning your finance dengan bijak mengatur untuk keuangan Bapak Ibu. Lalu ada tentang sandwich generation. Lalu ada tentang bagaimana Bapak Ibu persiapan masa pensiun. Kami juga menyiapkan programnya. Jadi kita bisa membantu beberapa corporate ataupun secara individu. Dan terakhir, di dalam Financial Wisdom ini, kami juga ada di next, kita ada memiliki program retreat yang Bapak Ibu nanti bisa rasakan selama kegiatannya secara offline. Nah, ini diselenggarakan selama 3 hari 2 malam. Bagi Bapak Ibu nanti yang tertarik, kita menyebutnya dalam Money Mastery Retreat. Lalu ini yang bagian pertama, bagian kedua kita lihat sama-sama. Di emotional intelligence, jadi kita ada 3 hal ini. Jadi Bapak-Bapak nanti yang berkaitan dengan empati dalam pekerjaannya, ini semua nanti kita akan pelajari. Lalu yang ketiga, ada masuk ke bagian, mari kita lihat. Ya, ada bagian komunikasi dan coaching. Jadi bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk mengenali dirinya, untuk bisa semakin ahli dalam berkomunikasi, nah kita bisa berikan 2 program ini. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan mindfulness atau healing. Nah, bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk bisa bergabung bersama kami, bisa mengikuti program ini. Nah, ini sekilas untuk produk program-program atau pelayanan kami. Jadi bisa dilihat bagi Bapak Ibu yang tertarik, bisa mengunjungi sosial media kami. Ya, sekilas itu saja Bapak Ibu untuk program atau produk dari Financial Wisdom Academy, karena nanti kami akan berikan selengkapnya di dalam WhatsApp group yang Bapak Ibu sudah. Wah, Bapak Ibu, saya mungkin bisa panggilnya teman-teman ya, atau sekali-sekali juga Bapak Ibu gitu ya. Karena kita memang ada yang seumuran atau ada yang juga Bapak Ibu yang lebih muda jauh ya dari saya. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini kita akan kembali lagi bicara tentang pengisian SPT orang pribadi. Kenapa?
Karena waktu 2 minggu yang lalu ketika Ibu Betty mengadakan ini, wah, pertanyaannya juga masih banyak banget yang belum dijawab, ya. Jadi waktu itu udah sampai jam setengah 10 dan pertanyaan masih banyak lagi. Dan saya berterima kasih nih kepada Bu Betty Gunarto yang pada hari ini juga akan membantu kita lagi gitu ya, menerangkan lagi. Nanti mungkin akan lebih banyak ke tanya jawab daripada share screen-nya gitu ya Bu Betty ya. Nah, tapi izin teman-teman atau Bapak Ibu, saya ingin menerangkan sedikit ya tentang financial wisdom ini. Kenapa sih ada financial wisdom dan di buku saya ada tambahannya tentang emotional intelligence. Jadi buku saya itu berkenaan dengan financial wisdom dan emotional intelligence. Ternyata kita sebagai orang yang tentunya ingin ya mengelola keuangan dengan baik ya, benar ya Bapak Ibu ya. Kita ingin sejahtera sampai tua. Maksudnya gimana sampai tua ya sampai akhir hayat gitu. Dan kita harapkan juga kita bisa tidak mewariskan sandwich generation ke anak cucu kita ya. Karena itu saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu juga dari pengalaman saya pribadi ya, ternyata kita belajar tentang keuangan itu bukan hanya um, tentang keuangan. Karena banyak perilaku kita atau keputusan keuangan kita, perilaku keuangan atau keputusan keuangan yang kita berdasarkan emosi, bukan berdasarkan peraturan keuangannya sendiri, gitu Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu kalau sampai hari ini Bapak Ibu ternyata merasa kok saya keuangannya seperti ini ya, kok keuangan saya hampir sama sih seperti waktu-waktu yang lalu, kok tidak bertambah, kok tidak ada harta yang kelihatan gitu ya. Atau ketika lihat-lihat keuangannya lagi juga berpikir, wah saya cukup nggak ya untuk pensiun nanti? Nah, mulailah dari sekarang tanya kepada diri sendiri, selama ini perilaku keuangan kita atau keputusan keuangan kita, apakah ada unsur emosional di sana ya. Misalnya karena kita itu marah, karena kita ingin pamer, karena kita pernah sakit hati ya, atau juga karena money belief kita. Jadi ada sesuatu dari psikologis kita, pengalaman hidup kita, trauma kita yang mempengaruhi perilaku keuangan kita. Nah, kami hal ini Bapak Ibu bisa ngobrol sama saya ya, bisa hubungi admin kita dan kita ngobrol. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mempunyai keuangan yang sehat ya. Nah, ngomong-ngomong soal keuangan yang sehat, ada 6 area Bapak Ibu. Pertama tentunya cash flow management. Kalau kita ini belum bisa plus, nah itu yang diperbaiki. Gimana caranya memperbaiki supaya bisa plus? Bisa menekan penghasilan, bisa juga mengurangi. Yang kedua, apakah kita punya proteksi? Proteksi untuk harta. Orang biasanya mengerti tentang di lebih sering orang mengatakan tentang asuransi. Asuransi bisa jiwa kita, bisa kesehatan, tapi bisa harta kita. Jangan lupa asuransikan harta kita. Yang ketiga, investasi. Financial Wisdom Academy bersama dengan Sukor Sekuritas karena ingin investasi yang sesuai. Kemudian yang keempat, bisa menghibahkan atau mewariskan harta kita kepada orang tercinta, kepada ahli waris kita. Karena di situ juga ada kaitannya dengan pajak. Benar ya, Bu Betty ya? Jadi kalau ada hibah, ada waris, ada pajak-pajak yang terkait Bu Betty ya. Iya, betul, Bu Oki. Iya. Nah, itu Bapak Ibu untuk hari ini kita khusus hanya bicara tentang pengisian SPT orang pribadi dan juga tanya jawab. Seperti kemarin saya didampingi oleh Ibu Betty Gunarto dan izin saya share, nggak usah share lah ya, saya bacakan aja nih.
Bu Betty ini latar belakangnya gimana. Bu Betty ini ternyata S1 dan S2-nya itu di bidang akuntansi, Bapak Ibu. Jadi kalau gitu di bidang akuntansi Bu Betty pasti top banget deh ya, ngerti banget ya. Saya sendiri juga di bidang akuntansi tapi cuman S1. Dan ternyata saya merasakan wah kayaknya akuntansi ini cukup jelimet ya, cukup banyak yang harus eh, kita konsentrasi ya, teliti gitu dan sebagainya ya. Nah, kemudian Betty sendiri juga adalah pengurus dari IKPI. IKPI itu apa? Adalah Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, cabang Tangerang Selatan ya, sebagai si kemitraan dan instansi dan lembaga pemerintahan. Nah, ini nanti mungkin kapan-kapan kita bisa lebih lanjut ya Bu Betty tentang ini ya. Ya, boleh, Bu. Dan Bu Betty mempunyai kantor konsultan pajak, namanya gampang banget sama seperti namanya ya, Konsultan Pajak Betty Gunarto di Tangerang Selatan ya, sejak tahun 2014. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hari ini nanti bisa mendapatkan banyak dari Bu Betty ya, tetapi masih rasanya perlu dibantu nih ketika buat SPT supaya jangan salah. Boleh nanti mampir ya ke kantor konsultannya Bu Betty atau mungkin menjadi kliennya ya, kalau mungkin udahlah saya pusing mau dibantu aja sama Bu Betty gitu. Dan Bu Betty latar belakang yang lainnya juga pernah bekerja di perusahaan ya sebelum beliau akhirnya mempunyai kantor konsultan pajak. Nah, tidak berlama-lama nih Bapak Ibu, kita akan sambut Bu Betty ya di sini. Saya akan, nah, waktu saya persilahkan nih buat Bu Betty. Silahkan Ya, Bu. Ibu, terima ke Pak kasih. Daniel, Bu. Terima kasih Bu Oki atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Eh, Bapak Ibu, tadi eh, biodata saya sudah sebagian dibacakan oleh Bu Oki. Jadi perkenalkan, saya Betty Gunarto sebagai narasumber webinar malam hari ini yang akan memaparkan mengenai pengisian SPT orang pribadi. Oh ya, sebelumnya sebelum saya lebih jauh nanti masuk ke materi, ini disclaimer dulu ya. Bapak Ibu, materi saya ini hanya berlaku untuk pengisian SPT orang pribadi 2024 ya. Oke. Nah, karena 2025 ini kita sudah masuk Cortex ya. Jadi ini eh, apa namanya, jika nanti ada pertanyaan ya silahkan saya eh, akan coba bantu jawab. Oke. Kita akan langsung saja karena kita hanya sampai jam 9. Sudah kelihatan di layar Bapak Ibu ya materi saya. Ini materinya agak banyak. Saya akan percepat untuk mempersingkat waktu.